Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 18 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya teladan Kristus menjadi bagian kami, yaitu untuk hidup menurut akan hukum-hukum-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Nilai dalam membandingkan Eden dan Getsemani. Ayat inti terdapat pada Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang akan menjadi benar. Kehidupan Kristus harus direnungkan dengan seksama dan harus dipelajari terus-menerus dengan keinginan untuk memahami alasan mengapa ia harus datang. Kita dapat menarik kesimpulan hanya dengan menyelidiki kitab suci sebagaimana Kristus telah perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Karena ia berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kita dapat menemukan melalui penyelidikan firman kebajikan ketaatan yang bertentangan dengan dosa ketidaktaatan. Jadi sama seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang akan menjadi benar. Taman Eden dengan noda ketidaktaatannya yang kotor harus dipelajari dengan seksama dan dibandingkan dengan Taman Getsemani. Tempat penebus dunia menderita, penderitaan yang luar biasa ketika dosa seluruh dunia dilimpahkan kepadanya. Dengarkan doa anak tunggal Allah, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan untuk kedua kalinya ia berdoa dengan berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan untuk ketiga kalinya ia berdoa dengan mengucapkan kata-kata yang sama. Disinilah cawan misterius itu bergetar di tangan anak Allah. Akankah ia menyika keringat berdarah dari wajahnya yang menderita dan membiarkan umat manusia pergi? Ratapan kesengsaraan dan kehancuran dunia yang terhilang menggulung gambarannya yang mengerikan di hadapannya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Pertentangan berakhir. Yesus setuju untuk menghormati Bapanya dengan melakukan kehendaknya dan menanggung kutukannya. Akibat dari pelanggaran manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah akibat ketidaktaatan Adam, dan apa arti ketaatan anak Allah bagi kita? Kebahagiaan manusia terletak pada ketaatan mereka pada hukum-hukum Allah. Dalam ketaatan mereka pada hukum Allah, mereka dikelilingi seperti pagar
dan dijauhkan dari kejahatan. Tidak seorang pun dapat bahagia dan meninggalkan persyaratan Allah yang telah ditetapkan, dan menetapkan standar mereka sendiri yang mereka putuskan dapat mereka ikuti dengan aman. Dikutip dari manuskrip 1, 1892, manuskrip Releases 6 halaman 336-338. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang Taman Eden dan Taman Getsemani, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 69 tahun 1897 paragraf 23. Taman Eden dengan ketidaktaatannya dan Taman Getsemani dengan penurutannya dihadirkan di hadapan kita. Sungguh suatu perbandingan kontras. Eden tidak menurut, tetapi Getsemani menurut. Karenanya, masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat lanjutkan. Betapa mahalnya pekerjaan di Eden itu. Betapa banyak yang terlibat dalam memakan pohon terlarang yang berakibat fatal. Namun banyak yang mengikuti jejak yang sama dalam ketidaktaatan, dalam melepaskan diri dari hukum Allah. Ketika manusia secara egois memasuki jalan ketidaktaatan kepada Allah, mereka terus melakukannya tanpa disadari. Padahal dalam paragraf 24 dari artikel yang sama dikatakan, hukum yang diberikan Allah untuk mengikat manusia agar taat kepadanya adalah hukum kasih. Dia memerintahkan agar mereka mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri mereka sendiri. Hukum yang dipatuhi akan menjadi pagar bagi mereka untuk mencegah mereka memasuki jalan yang jahat. Namun sayangnya hukum Allah itu ditolak di Eden, sebab ingin menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata, dalam surat yang sama kita baca paragraf 25. Namun kejahatan terbesar terjadi ketika manusia menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Ketika ia bangkit dan mengikuti standar manusianya sendiri yang bertentangan langsung dengan standar Tuhan. Ketika manusia jatuh, standar dirinya sendiri terangkat dan karakternya pun demikian, yang menyenangkan pikiran duniawi. Kehendak dan cara manusia menjadi hukumnya. Inilah akibat dari Taman Eden, taman tidak menurut. Oleh karenanya, dalam paragraf 26 dikatakan, Guru Agung datang ke dunia kita, bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi juga menjadi guru, baik melalui ajaran maupun teladan. Ia datang untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana menuruti hukum dalam kemanusiaan, sehingga manusia tidak punya alasan untuk mengikuti penilaiannya sendiri yang tidak sempurna. Kita melihat penurutan Kristus, hidupnya tanpa dosa. Ketaatannya seumur hidup merupakan celaan bagi manusia yang tidak taat. Kemudian, Kristus telah menunjukkan kepada kita bahwa adalah memungkinkan bagi seluruh umat manusia untuk menuruti hukum-hukum Allah. Oleh karenanya, tentang Yesus, Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 390, paragraf 2. Melalui Nabi, ia, yaitu anak Allah, berkata tentang dirinya sendiri, Aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu adalah di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia, ia, yaitu anak Allah, berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya. Yohanes 8 ayat 29. Inilah kehidupan Yesus, suatu kehidupan yang sepenuhnya menurut kepada hukum Bapanya dan kehendak Bapanya. Inilah Taman Getsemani, taman penurutan.
Meskipun Yesus bergumul dalam doa sampai 3 kali menyampaikan doa yang sama, namun pada akhirnya kehendak Bapanya lah yang jadi. Yesus setuju untuk menghormati Bapanya dengan melakukan kehendak Bapanya dan menanggung kutukannya akibat dari pelanggaran manusia. Akibat pelanggaran di Taman Eden, Yesus berkeringat darah di Taman Getsemani. Akibat andalkan kehendak diri di Taman Eden, Yesus tidak andalkan kehendaknya, tapi menurut kehendak Bapanya untuk minum cawan saat dia berdoa di Taman Getsemani. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 24, paragraf 6. Kebahagiaan manusia terletak pada ketaatan mereka pada hukum-hukum Allah. Dalam ketaatan mereka pada hukum Allah, mereka dikelilingi seperti pagar dan dijauhkan dari kejahatan. Tidak seorang pun dapat bahagia dan meninggalkan persyaratan-persyaratan Allah yang telah ditetapkan dan menetapkan standar mereka sendiri yang mereka putuskan dapat mereka ikuti dengan aman. Banyak orang berpikir bahwa kalau melanggar hukum itu adalah kemerdekaan. Oh tidak, malah mereka menerima teguran dan hukuman. Itulah yang terjadi kepada Lucifer, Adam dan Hawa, serta kita semua keturunan Adam dan Hawa. Dengan melanggar, kita terkungkung dalam kesalahan dan dosa. Tetapi menurut hukum Allah adalah kemerdekaan. Kenapa? Karena Christ Object Lessons halaman 315 paragraf 1 berkata, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah, dan itulah standar semua karakter. Inilah pentingnya kita menurut hukum-hukum Bapa. Bagaimana caranya? Dengan tinggal di dalam anaknya, di dalam Kristus. Sebab hanya Yesus satu-satunya manusia yang telah menghidupkan penurutan akan hukum Allah dengan sempurna. Nah, mengapa penting sekali untuk memiliki karakter yang adalah hukum Allah ini? The Review and Herald tanggal 11 Juni tahun 1889 paragraf 8 berkata, kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan sorga. Inilah perbandingan nilai Taman Eden dan Taman Getsemani. Taman Eden yang adalah tidak menurut hasilnya belenggu. Tetapi Taman Getsemani yang adalah penurutan akan hukum Allah, hasilnya kemerdekaan, yaitu kehidupan kekal di sorga. Kiranya ini menjadi sukacita dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas perbandingan antara Taman Eden dan Taman Getsemani. Yang penting bagi kami agar kami tidak jatuh dalam pelanggaran yang sama yang dibuat oleh Lucifer, Adam, dan Hawa. Tapi biarlah kami menuruti teladan Kristus, sebagaimana dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Meskipun bergumul, namun pada akhirnya dia menuruti akan kehendak Bapanya, menuruti akan hukum-hukum Bapanya. Sebab demikianlah kehidupan Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh tinggal dalam Kristus dan memiliki rohnya, maka kami dapat menuruti hukum-Mu. Dan sebagaimana kami bertumbuh dalam Yesus, pada akhirnya kami memiliki karakter sempurna yang adalah karakter ilahi-Mu, ya Bapa. Dan itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.